Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang soleh dan soleha? Jumpa lagi bersama saya di channel Mas 41. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi sejarah kebudayaan Islam untuk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 semester 1. Materi kali ini adalah meneladani masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena pada saat yang hampir bersamaan terjadi penyerangan Ka'bah oleh bala tentara bergajah pimpinan Raja Abrohah dari Yaman dengan maksud untuk menghancurkan dan meruntuhkan Ka'bah. Akan tetapi penyerangan itu digagalkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka dan menjatuhkannya ke Raja Abrohah dan bala tentaranya. Kejadian seperti itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Fil. Tidak lama dari peristiwa penyerangan pasukan gajah pimpinan Raja Abrohah tersebut, Ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Aminah binti Wahab melahirkan putranya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Usia kandungan kira-kira 3 bulan. Abdullah wafat saat mengikuti kafilah dagang ke Syam karena sakit dan meninggal dunia di Yasrib, atau di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan bersih dan sudah terpotong tali pusarnya serta berbau wangi. Bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian singgasana kerajaan Persia runtuh. Api yang menjadi sesembahan orang Majusi di Persia banyak untuk pertama kalinya. Padahal api tersebut telah menyala selama ribuan tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah ini memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan suku Quraisy Mekah. Beliau adalah seorang pengawas sumur Zam-Zam. Setelah mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW telah lahir, Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah dan mengangkat cucunya itu, menciumnya, mendekapnya, lalu mengajaknya tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib inilah yang memberi nama cucunya itu bernama Muhammad. Masa pengasuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah ibunya sendiri, yaitu Siti Aminah. Kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Telah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada masa itu mengirimkan bayi yang baru lahir untuk disusukan kepada perempuan pedalaman sekaligus mengasuhnya. Tujuannya agar bayi itu tumbuh di lingkungan yang baik dan dapat berbahasa Arab yang santun. Nabi Muhammad SAW kemudian dibawa ke pedalaman Bani Sa'ad. Di tempat itu beliau kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, istri Haris, dan diasuh selama 2 tahun. Halimatus Sa'diyah merawat Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Halimah dan Haris sangat sayang dengan bayi asuhannya itu. Lama-kelamaan mereka merasakan bahwa anak
anak yatim dari kota itu telah membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Setelah 2 tahun berlalu, terasa berat hati Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibundanya yang bernama Siti Aminah. Halimatus Sa'diyah meminta kepada Aminah agar dapat mengurus Nabi Muhammad SAW 1 tahun lagi. Akhirnya ibundanya Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaan Halimatus Sa'diyah. Setelah 1 tahun, ternyata kota Mekah diserang wabah penyakit. Siti Aminah meminta dan mengharap supaya anaknya itu dibawa kembali ke desa. Aminah khawatir tubuh anaknya yang tampak subur dan sehat itu akan terganggu penyakit di kota Mekah yang saat itu sedang mewabah. Untuk yang kedua kalinya, Nabi Muhammad SAW hidup dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah kurang lebih selama 4 tahun. Berkah merawat Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah dan keluarganya saat mengasuh Nabi Muhammad SAW antara lain unta milik Halimatus Sa'diyah yang sudah tua dan digunakan untuk membawa Nabi Muhammad SAW secara mengejutkan bisa menempuh jarak yang tidak bisa ditempuh oleh unta lain yang lebih sehat bahkan lebih muda dari unta milik Halimatus Sa'diyah. Kambing-kambing milik Halimatus Sa'diyah mengeluarkan banyak susu di saat yang lain sudah tidak bisa mengeluarkan air susu sebebasnya. Setelah dikembalikan kepada ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh dengan kasih sayang dan tumbuh menjadi anak yang baik dan mempunyai perilaku yang terpuji. Selain ibunya, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib juga sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Suatu hari saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Yathrib. Dalam perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman, seorang budak perempuan Siti Aminah. Saat perjalanan pulang, Siti Aminah mengalami sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di kota Abwa. Sesampainya di Mekah, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, sebab baru tinggal selama 2 tahun dengan kakeknya, Abdul Muthalib wafat dalam usia 80 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Pertumbuhan fisik yang cepat. Sesuai dengan pengamatan Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW itu lain dari yang lain. Sejak kecil, beliau mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada bayi-bayi lainnya. Pertumbuhan badannya begitu cepat. Pada usia 5 bulan, Nabi Muhammad SAW telah pandai berjalan. Dan pada usia 9 bulan sudah pandai berbicara dengan lancar. Dibersihkan hatinya oleh malaikat. Sewaktu Nabi Muhammad SAW masih kecil, beliau sedang bermain bersama Syamah, putri dari Halimatus Sa'diyah, di sebuah kebun di dekat rumah. Syamah terkejut saat melihat Nabi Muhammad SAW diambil oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal. Syamah, putri Halimatus Sa'diyah, kemudian berlari-lari pulang ke rumah dengan memanggil-manggil ibunya dengan suara yang ketakutan. Ibu, saudaraku Muhammad diambil oleh orang. Halimatus Sa'diyah terperanjat mendengar perkataan anaknya itu. Kemudian Halimatus Sa'diyah segera berlari keluar dan menuju tempat Nabi Muhammad SAW berada. Didapatinya Nabi Muhammad sedang berada di dalam kebun.
Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah dan dikenal dengan peristiwa pembelahan dada oleh dua malaikat Allah. Tujuan peristiwa itu adalah untuk mengeluarkan bagian dari sifat-sifat buruk yang biasa dihuni oleh setan dan diganti dengan sifat-sifat kebaikan. Demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.